Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irmayani. Saya akan memaparkan tugas entomologi saya yang berjudul itu Ordo Neuroptera dan Ordo Mesoptera. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan Ordo Neuroptera yang dimana terdiri dari famili Chrysopidae, yaitu serangga yang memiliki sayap berwarna hijau dengan lebar sayap hampir sama dengan tubuhnya, sungut panjang dan memiliki mata keemasan atau berwarna seperti tembaga. Famili ini merupakan famili terbesar di dalam ordo Neuroptera. Selanjutnya itu morfologi Neuroptera. Dewasa itu umumnya memiliki 4 sayap yang struktur dan ukurannya masing-masing sama. Serangga dewasa memiliki mulut pengunyah, mata besar di bagian sisi, antena multi kulat yang umumnya filiform atau monoliform. Ukuran sayap bervariasi dari 1,5 mm hingga 35 mm dan sayap depan itu mencapai hingga 50 mm. Nah, adapun peranan ekosistem Ordo Neuroptera ini berperan sebagai pengendali hama serangga alami. Salah satunya di bagian Ordo Neuroptera yang berasal dari famili Chrysopidae, banyak ditemukan di tanaman pepaya, merupakan salah satu musuh alami Paracoccus marligianus, yaitu kutu putih. Beberapa ciri umum dari famili Chrysopidae ini yaitu mempunyai sayap kehijauan, mata berwarna kuning emas atau kemerahan dengan panjang 12 sampai 20 mm. Imago ini biasanya hidup bebas dengan memakan embun, madu, dan polen, sedangkan larva mempunyai mulut yang kuat berbentuk bulan sabit untuk merobek mangsanya. Berikut contoh spesies pada Ordo Neuroptera. Yang pertama itu ada Melon espe, Lacewing hijau, dan Corydalis cornutus. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan Ordo Mesoptera. Ordo Mesoptera ini morfologinya itu berukuran kecil hingga berukuran besar dengan panjang tubuh mulai dari 2 hingga 35 mm. Namun urutan berasal dari kata Yunani, yaitu mekos artinya panjang dan teron artinya sayap. Saat ini ada sekitar 600 spesies yang diketahui dan masih ada yang tersusun dalam 34 generasi dan 9 famili di seluruh dunia. 2 keluarga Parupidae dan Bithycidae terdiri dari sebagian besar spesies. Selama beberapa dekade terakhir, peningkatan informasi taksonomi Mesoptera yang ada telah mengharuskan evaluasi ulang sistematika dan evolusi kelompok ini. Selanjutnya itu peranan ekosistem, di mana peranan ekosistem ini ada 2, yaitu peranan yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu yang pertama sebagai penyerbuk. Beberapa spesies Mesoptera berperan sebagai penyerbuk. Yang kedua itu pengendali hama. Mesoptera juga membantu mengendalikan hama potensial yang dapat merugikan tanaman pertanian.
Yang ketiga itu pelaku dekomposer, di mana ketika serangga mati, Mesoptera dapat membantu dalam proses penguraian bahan organik seperti serasa dan serangga mati, dan membantu dalam daur ulang nutrisi. Dan yang terakhir itu makanan bagi predator, sebagai makanan bagi predator, yang dimana Mesoptera ini juga menjadi sumber makanan sebagai predator dalam rantai makanan seperti burung, kelelawar, dan laba-laba. Selanjutnya itu peranan yang merugikan. Yang pertama, pemangsa serangga, di mana Mesoptera ini umumnya memakan serangga kecil seperti larva atau serangga mati. Yang kedua itu serangga pemangsa telur serangga. Beberapa spesies Mesoptera ini memiliki adaptasi sebagai pemangsa parasit dan dapat bertelur di tubuh serangga dan di serangga inangnya. Yang terakhir itu gangguan terhadap tanaman, di mana Mesoptera ini yang merusak tanaman dengan cara memakan jaringan tanaman atau menyebabkan kerusakan mekanis. Selanjutnya itu adaptasi fisiologisnya, alat penangkapan mangsa. Beberapa spesies Mesoptera ini memiliki rahang yang panjang dan kuat untuk digunakan menangkap dan memakan mangsa mereka seperti serangga kecil, bahkan serangga yang mati. Terus alat pertahanannya itu Mesoptera juga memiliki alat pertahanan yang unik, seperti alat penggigit yang mirip dengan cakar atau ekor kalajengking. Mereka dapat menggunakan alat ini untuk mempertahankan diri dari predator atau dalam persaingan dengan individu sejenis. Selanjutnya itu pemangsa parasit. Parasit, di mana spesies Mesoptera ini memiliki adaptasi sebagai pemangsa parasit. Dia dapat bertelur di tubuh serangga inang, dan larva mereka akan mengonsumsi inang dari dalam. Yang ketiga itu pola peniruan dan perlindungan diri, di mana Mesoptera ini memiliki adaptasi untuk meniru serangga lain dan objek di lingkungan mereka. Ini membantu dalam perlindungan diri dari predator atau untuk menyelinap mendekati mangsa. Yang terakhir itu kehidupan di berbagai habitat. Mesoptera dapat ditemukan di berbagai habitat termasuk hutan, padang rumput, dan daerah berbatu. Mereka memiliki adaptasi fisiologis untuk bertahan dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Berikut contoh spesies dari ordo yang dapat dilihat itu lalat kalajengking atau Panorpa communis dari ordo Mesoptera. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.